Ma'syaral muslimina rahimakumullah. Pengarang menjelaskan, wa ma'na qawlihi illa sawma fa innahu li ay khalisun li la yaqsudu bihi ghairi li'annahu ibadatun la yaqau 'alaiha hawasul ibad fala ya'lamuhu illa Allah was-shaimu fasara sawmu ibadatan bainal abdi war rabb falidzalika adhafahu ila nafsihi wa ja'ala thawabahu bighairi hisab. Di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Allah berfirman illa sauma, melainkan puasa, fa innahu li, maka sesungguhnya puasa adalah milikku. Maksud daripada hadis ini, puasa adalah milikku, adapun puasa adalah untukku. Maksudnya adalah khalisun li, orang yang berpuasa tersebut ikhlas semata-mata karena aku, ikhlas semata-mata untukku, tidak bertujuan dan tidak berkeinginan untuk memamerkan puasanya, untuk memperlihatkan puasanya, ataupun ada tujuan-tujuan yang lain selain daripada tujuan mengharap ridha dan sa'adah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan illa shauma fa innahu li, kecuali puasa, maka sesungguhnya puasa adalah milikku, sesungguhnya puasa adalah untukku. Dan ketahuilah bahwasanya puasa tersebut adalah sebuah ibadah yang tidak diketahui oleh manusia lain, karena puasa sangat tersembunyi, tidak bisa dilihat oleh manusia apakah kita sedang berpuasa atau tidak. Manusia tidak tahu dan tidak bisa didengar oleh manusia. Begitu pula dengan indera-indera yang lainnya. Tidak ada orang yang tahu apakah kita sedang berpuasa atau tidak dalam keadaan berpuasa. Yang tahu hal tersebut, yang tahu seorang hamba sedang berpuasa atau tidak, hanyalah Allah dan dirinya sendiri. Maka berpuasa adalah sebuah ibadat yang spesial, sebuah ibadat yang istimewa, yang tidak diketahui oleh makhluk-makhluk yang lain, melainkan hanya Allah dan dirinya sendiri. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menisbahkan puasa miliknya. Sebahagian ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa innahu li, puasa adalah milikku. Penyebutan milik pada Allah terhadap puasa adalah idhafatut takrim, yakni menyandarkan sesuatu kepada Allah dengan maksud untuk memuliakan sesuatu tersebut. Sebagaimana penyebutan Baitullah, rumah Allah ataupun rumah milik Allah, sangat berbeda maksudnya dengan rumah milik kita. Kalau rumah milik kita berarti rumah tersebut adalah harta kita, sedangkan Baitullah, rumah Allah, bukanlah rumah itu milik Allah, bukanlah rumah itu harta daripada Allah, melainkan maksud daripada kata-kata Baitullah adalah rumah yang dimuliakan oleh Allah, yakni masjid dan Baitullah itu Ka'bah Baitullah. Itulah Baitullah, itulah rumah yang dimuliakan oleh Allah. Begitu pula puasa. Allah menyebutkan puasa adalah milikku. Maksudnya apa? Puasa adalah sebuah ibadat yang paling aku muliakan. Sebagaimana Allah juga memuliakan rumahnya, yakni masjid dan Ka'bah. Ma'syaral muslimina rahimakumullah. Maka dari itulah puasa merupakan ibadat yang paling istimewa, ibadat yang tidak bisa diketahui melainkan oleh hanya Allah sendiri dan oleh orang yang berpuasa itu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala dan balasan terhadap puasa bighairi hisab, tanpa batasan. Allah akan memberikan sebanyak-banyaknya pahala dan gandaan kebaikan di akhirat kelak kepada orang-orang yang berpuasa semata-mata dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, li'annahu la yata'addi illa bisabri
Wa qad qala ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nah, sesungguhnya puasa adalah sebuah ibadat yang tidak dapat dilakukan melainkan dengan cara bersabar. Dengan sabarlah seseorang mampu berpuasa. Bila seseorang tidak sabar, maka tidak mungkin dia dapat melakukan puasa. Karena puasa adalah sebuah ibadat yang paling berat, di mana seseorang mulai daripada waktu fajar sampai terbenamnya matahari, dia bersabar dari segala sesuatu. Dia bersabar dari makanan, dia bersabar dari minuman, dan bersabar dari semua hal-hal lain yang mengakibatkan kepada rusaknya puasa dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala dan balasan kepada orang-orang yang bersabar di hari kiamat kelak bighairi hisab, tanpa batasan dan tanpa hitungan. Was-sabru thalathatu anwa'. Sabrun ala ta'atillah, wa sabrun ala maharimillah, wa sabrun ala al-alami wa syada'idi. Kulluha tujadu fi shaum. Perlu kita ketahui, sebagaimana juga diterangkan dalam kitab-kitab tasawuf, bahwasanya sabar terbagi kepada 3. Yang pertama, sabar dalam melakukan ibadah, sabar dalam melakukan taat kepada Allah. Yang kedua, sabrun ala maharimillah, sabar tidak melakukan dosa-dosa, tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabrun alal alami wasyada'id. Yang ketiga adalah sabar, tidak mengeluh atas cobaan-cobaan dan kepayahan-kepayahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup di dunia, umpamanya musibah, sakit, ataupun sebagainya. Hal-hal yang membuat hati kita sedih, hal-hal yang membuat hati kita gundah. Maka itulah 3 bentuk sabar. Sabar terhadap perbuatan taat, yakni istiqamah dalam taat kepada Allah. Sabar meninggalkan perbuatan yang dosa yang dilarang oleh Allah. Dan yang ketiga, sabar terhadap bala dan cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah puasa, dengan seseorang bersabar melakukan puasa, maka sekaligus ia telah melakukan 3 jenis kesabaran. Ia telah sabar di dalam berbuat taat, ia telah sabar meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dan ia telah sabar pula menahan sakit dan cobaan yang diberikan oleh Allah. Kenapa? It fihi sabrun ala ma wajaba ala as-saimi min at-ta'at, wa sabrun amma harama alaihi min asy-syahawat, wa sabrun ala ma yusibuhu min alamil ju' wa hararatil 'ats wa du'fil badan talaban li ridallahi ta'ala. Falamma kana fi shaumi hadhihi al-ma'ani khassahu Allah ta'ala bidzatihi wa la yakilhu ila al-malaikah bal tawalla jazaahu bi nafsihi fa'ata as-sha'ima ajran min 'indihi laisa lahu haddun wala adad. Di dalam puasa telah terhimpun 3 jenis kesabaran, yakni ketika seseorang berpuasa otomatis dia telah bersabar untuk melakukan taat kepada Allah, yakni taat berpuasa dan patuh kepada perintah Allah mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Dia patuh dan taat atas ketentuan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika orang bersabar, otomatis dia telah bersabar dalam meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat mengakibatkan batal puasa tersebut. Ia tidak makan. Kenapa? Karena ia ingat ini adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berpuasa. Ia tidak minum, ia tidak ini, ia tidak itu. Semuanya ia tinggalkan. Kenapa? Karena ia mengetahui bahwa hal-hal tersebut akan membuat puasanya batal, akan membuat puasanya cedera, sehingga puasanya menjadi tidak sempurna. Maka ia bersungguh-sungguh meninggalkan
hal-hal yang diharamkan tersebut. Kenapa? Karena mengharapkan ridha daripada Allah. Yang ketiga, ketika seseorang telah berpuasa, maka otomatis dia juga telah bersabar terhadap cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita berpuasa, tentu saja kita merasakan kelaparan, kita merasakan kehausan, dan kita merasakan badan kita sangat lemas. Karena seharian penuh kita tidak makan sedikit pun dan kita tidak minum sedikit pun. Maka lengkaplah 3 jenis kesabaran ketika seseorang berpuasa. Ma'syaral muslimin rahimakumullah. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan ibadah puasa tersebut. Allah sendiri yang akan membalas pahala puasa tersebut. Allah tidak mewakilkan urusan puasa kepada malaikat, langsung urusan puasa dari Allah kepada hambanya. Dan Allah akan memberikan pahala kepada orang yang berpuasa, pahala yang laisa lahu haddun, pahala yang tidak ada batasannya, wala adadun, dan pahala yang tidak terhingga bilangannya. Faqala wa ana ajzi bih, yakni akunu lahu an saumihi ala karami rububiyati la ala istihqaqil ubudiyah. Dan aku yang akan membalas pahala tersebut, dan aku yang akan membalas puasa tersebut. Yakni maksudnya akulah yang akan memberikan pahala kepada orang yang mau berpuasa karena kemuliaan rububiyah, bukan karena istihqaq ubudiyah. Maksud daripada kemuliaan rububiyah adalah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Allah telah mengatur aturan kepada seluruh hambanya, termasuk cara-cara ibadah, dan Allah melarang kepada hambanya apa yang telah ia larang. Maka ketika seseorang bersungguh-sungguh beribadah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah, Allah akan memberikan kebalasan. Allah akan memberikan balasan terhadap perbuatan hamba tersebut. Kenapa? Karena itu adalah semata-mata kemuliaan dan keutamaan dan kelebihan yang diberikan oleh Allah. Bukan karena kehebatan ibadah kita, bukan karena kita telah melakukan hal yang luar biasa sehingga Allah terpaksa dan Allah mesti memberikan balasan kepada kita. Tidak sama sekali. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak membutuhkan kepada ibadah kita, tetapi kita membutuhkan ibadah untuk kita bertakwa kepada Allah sehingga Allah memberikan karunia dan kemuliaan kepada kita. Ma'syaral muslimin rahimakumullah. Dari beberapa hadis yang telah kita simak bersama-sama, dapat kita simpulkan memang berpuasa merupakan sebuah ibadat yang paling istimewa. Puasa merupakan sebuah ibadah yang paling hebat, yang paling bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan kita umur panjang, supaya Allah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melakukan ibadah puasa. Amin ya rabbal alamin.